Pernah nggak sih kalian bantu ibu kalian masak di dapur, kemudian kalian bingung seberapa banyak bumbu yang harus kalian campurkan ke dalam masakan itu? Lalu ibu kalian refleks kasih tahu seberapa banyak bawang, garam, atau bumbu lain yang harus dicampurkan ke dalam masakan itu tanpa melihat ke masakan kita. Hasilnya masakan tetap enak dan tidak kekurangan apapun. Jawaban itu disebut dengan intuisi atau insting. Nah, yang lewat buku ini kita akan tahu kalau insting gak datang begitu aja, tapi juga bisa dilatih. Halo guys, masih bersama Kang Shibro di sini yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan sambil ngobrolin materi dan teori self-improvement atau self-help yang akan mendukung produktivitas kalian sehari-hari. So, buat kalian yang ngerasa materi-materi kayak gini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang dan bisa memberikan manfaat terus kepada kalian ya. Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir, karya Malcolm Gladwell. Buku ini membahas tentang bagaimana otak kita mampu membuat keputusan kurang dari 2 menit yang disebut dengan snap judgment, seperti yang gue sebut tadi di intro, yaitu dengan menggunakan intuisi atau insting. Intuisi atau insting seringkali digambarkan sebagai kemampuan terpendam yang muncul begitu saja secara tiba-tiba, seperti kemampuan superhero. Padahal di dalam buku Blink, Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa intuisi merupakan sesuatu yang bisa dijelaskan dari sisi psikologi, bahkan bisa kita latih sampai mahir, sehingga bisa bermanfaat di dunia kerja atau di dunia usaha. Setidaknya ada 3 hal dalam buku ini yang digambarkan berkaitan sekali dengan intuisi, yaitu yang pertama adaptive unconscious atau alam bawah sadar adaptif, yang kedua adalah rapid cognition atau pemahaman cepat, dan yang ketiga adalah thin slicing atau cuplikan tipis. Ilmu psikologi modern telah mendefinisikan bidang baru yang disebut dengan adaptive unconscious atau alam bawah sadar adaptif, yang digambarkan sebagai komputer besar yang berada dalam diri kita yang menyimpan berbagai macam informasi yang dikumpulkan sejak kita lahir hingga sekarang. Alam bawah sadar adaptif bekerja sangat cepat sehingga bisa memberikan jalan tercepat saat kita terdesak, setidaknya menurut informasi-informasi yang telah kita kumpulkan semasa kita hidup. Karena itu, alam bawah sadar adaptif kita akan sangat bermanfaat apabila sudah terisi dengan informasi dan pengalaman yang banyak, sehingga kita mampu melakukan snap judgment atau keputusan sekejap seputar keadaan terdesak yang sedang kita alami. Kebanyakan orang akan mengumpulkan banyak informasi sebelum mereka menyimpulkan dan membuat keputusan. Well, memang itu hal yang paling benar dan semestinya. Namun, cara itu dipandang kurang efektif dan menghabiskan banyak waktu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, bisa menimbulkan bias informasi. Semakin lama kita memikirkannya, semakin banyak informasi, maka semakin ragu pula kita biasanya mengambil keputusan tersebut. Berbeda dengan buku Blink, rapid cognition atau pemahaman cepat bisa dicapai hanya dengan thin slicing atau cuplikan tipis dari hal yang sedang kita nilai. Semacam kesan pertama dari pertemuan. Dari kesan pertama ini sebenarnya kita sudah bisa menilai sesuatu, entah itu keaslian barang atau karakter seseorang, lewat informasi dan pengalaman yang telah kita lalui yang disimpan di dalam alam bawah sadar adaptif kita. Buku ini ngasih banyak banget contoh tentang thin slicing, tapi ada satu contoh yang menurut gue bagus banget, yaitu cerita tentang Museum Getty di California. Ada satu waktu di mana Museum Getty di California ternyata kecolongan membeli patung kuno yang palsu. Padahal sebelum dibeli, patung kuno ini sudah diteliti menggunakan alat-alat canggih beserta dengan ilmuwan-ilmuwan barang kuno. Ketika pada akhirnya patung kuno tersebut dipamerkan, lalu arkeolog dikumpulkan untuk melihatnya, begitu tirai disingkap mereka memberikan respon intuitif bahwa ternyata patung itu memang bukan asli. Hanya dari penampilannya saja mereka bisa tahu bahwa itu bukan patung asli. Namun jika ditanya mengapa mereka bisa yakin bahwa itu bukan yang asli, mereka pun pasti tidak bisa menjawabnya, karena itu adalah snap judgment yang timbul dari alam bawah sadar adaptif. Yang kita tahu, alam bawah sadar adaptif adalah hasil dari kumpulan informasi-informasi dan pengalaman yang selama ini mereka kumpulkan semasa hidup. Karena mereka bekerja pada bidang tersebut setiap hari dan menghabiskan sebagian besar waktu bersama barang-barang prasejarah, akhirnya alam bawah sadar adaptif mereka memberikan thin slicing atau cuplikan tipis bagaimana barang-barang prasejarah yang seharusnya.
Dan ternyata pada patung tersebut tidak dilihat adanya tanda-tanda barang-barang prasejarah tersebut, yang akhirnya memberikan mereka rapid cognition atau pemahaman cepat bahwa patung tersebut bukan patung yang asli. Belakangan dibuktikan bahwa ternyata surat-surat yang menyertai patung kuno tersebut juga merupakan surat-surat yang baru dibuat hanya untuk mendukung orisinalitas patung tersebut. Meski snap judgment lewat intuisi dianggap luar biasa, Malcolm Gladwell juga tidak menampik bahwa thin slicing lewat kesan pertama juga mempunyai kelemahan, yaitu sisi gelap yang bisa merugikan kita dan orang lain. Thin slicing akan menjadi gambaran awal yang terdistorsi, manakala bertemu dengan gender, ras, dan penampilan, menurut informasi-informasi yang ada dalam alam bawah sadar kita yang terinterupsi. Kita bisa saja tanya kepada orang lain soal kesetaraan gender dan ras. Mereka akan serempak menjawab bahwa tidak boleh ada diskriminasi gender dan ras. Namun faktanya di lapangan, jika sudah menyangkut dengan kepentingan pribadi, maka mereka akan sangat menjadi pemilih siapa yang harus mereka bawa atau mereka ajak. Hal ini bisa kita antisipasi dengan cara menetralkan alam bawah sadar adaptif kita. Memang bukan hal yang mudah karena kita sudah teracuni oleh stereotip, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Riset membuktikan dalam sebuah tes psikologi yang disebut dengan implicit association test, atau tes yang mengasosiasikan gender, ras dengan gagasan-gagasan. Misalnya jika kita disuguhkan antara kulit hitam dan kulit putih, kemudian di bawahnya ada berhati lembut, berkelakuan baik, dan lain-lain. Maka kebanyakan orang biasanya akan mengasosiasikan kulit putih dengan sifat baik atau berkelakuan baik. Yang mana tentu saja ini adalah informasi yang terdistorsi. Seharusnya apapun ras dan gendernya, semua orang bisa berkelakuan baik atau berkelakuan buruk. Hal ini bisa timbul karena selama kita hidup, kita selalu mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Entah dari bacaan, entah dari buku, entah dari koran, atau bahkan mungkin tayangan di televisi. Beda dengan subjek tes yang lebih dulu menetralkan pikiran alam bawah sadar adaptifnya, yaitu dengan cara mengkonsumsi tayangan-tayangan yang tidak berat sebelah. Misalnya dengan cara melihat kulit hitam yang berkelakuan baik, sebut saja misalnya Nelson Mandela atau mungkin Mahatma Gandhi. Sehingga tes implicit association ini mengeluarkan hasil yang netral karena alam bawah sadar adaptif kita yang netral. Kelemahan thin slicing atau cuplikan tipis yang kedua adalah di dunia usaha melalui survei kepuasan masyarakat. Pada survei akan sangat sulit mengambil kesimpulan secara menyeluruh, apalagi tentang produk-produk usaha. Karena survei biasanya seringkali diberikan kepada masyarakat secara acak untuk kemudian diolah datanya dan diambil kesimpulannya. Survei juga biasanya berasal dari data sampel, yang mana hanya beberapa persen dari keseluruhan populasi. Hasilnya akan menjadi sangat salah manakala subjek surveinya tidak berkaitan dengan objek surveinya. Dalam hal ini, Blink memberikan contoh pada tahun 1980-an, di mana saat itu Coca-Cola sedang merajai minuman bersoda, namun terancam dengan meningkatnya penjualan Pepsi, yang mana juga menurunkan penjualan Coca-Cola. Pada saat itu Pepsi membuat sebuah iklan di mana sejumlah orang mengikuti Pepsi Challenge. Mereka harus merasakan 2 buah minuman bersoda yang ditutup mereknya, kemudian membuat pilihan mana minuman bersoda yang terbaik. Hasilnya memang Pepsi lah yang mereka pilih. Coca-Cola yang merasa tidak percaya, akhirnya mereka membuat percobaan yang sama secara tertutup, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah orang dan disuruh memilih 2 minuman bersoda yang tertutup brandnya atau mereknya. Hasilnya tetap Pepsi yang dipilih oleh sejumlah orang tersebut tanpa mereka tahu, sehingga membuat para petinggi Coca-Cola pada saat itu berpikir untuk merubah cita rasa dari Coca-Cola yang lama menjadi yang baru, mirip seperti Pepsi yang terasa lebih manis. Sehingga terciptalah New Coke yang lebih terasa manis di lidah. Penjualan Coca-Cola pun meningkat kembali. Namun di luar dugaan, penyuka Coca-Cola yang klasik bersuara di seluruh negeri. Mereka memprotes mengapa ada perubahan cita rasa, yang akhirnya memaksa Coca-Cola untuk menjual 2 jenis Coke, yang klasik dan yang new. Hasilnya penjualan Coca-Cola klasik tetap meningkat dan Coca-Cola yang new malah menurun. Dan yang lebih menjengangkan adalah Coca-Cola tetap merajai dunia minuman bersoda, karena ternyata target Pepsi tidak pernah tercapai. Ternyata baru diketahui belakangan bahwa untuk menikmati cita rasa Coke atau minuman bersoda tidak bisa hanya dengan challenge 1 atau 2 teguk saja.
Pepsi memang bercita rasa lebih manis daripada Coca-Cola. Namun cita rasa manis itu ternyata jika dikonsumsi terus-menerus oleh konsumen malah akan menimbulkan rasa mual. Ternyata bukan itu yang dicari oleh konsumen. Ketika konsumen sedang menyantap cemilan dan berada dalam kegiatan yang panjang seperti menonton TV, mereka lebih menyukai cita rasa Coke klasik yang mempunyai rasa yang sedikit pahit sehingga tidak menimbulkan rasa yang mual. Apakah survei Pepsi Challenge itu salah? Belum tentu. Jika kita mencari data yang tepat, misalnya data rasa, bisa saja Pepsi yang menang. Tapi jika kita melakukan riset pasar, keinginan pasar, beda lagi ceritanya. Berbeda antara meminum 1 atau 2 teguk dengan meminum 1 atau 2 kerat. Karena itu thin slicing akan sangat sulit diterapkan pada hasil survei selera yang berasal dari kepala banyak orang yang berbeda. Yang terakhir dari buku Blink adalah seni membaca pikiran. Bentuk rapid cognition atau pemahaman cepat yang paling lazim kita lakukan adalah ketika kita bertemu dengan seseorang dan mendapatkan kesan pertama, kita seakan-akan membuat kesimpulan dengan tebak-tebakan atau ramalan-ramalan yang kita lakukan berdasarkan apa yang mereka rasakan dari apa yang mereka lakukan. Misalnya bahasa tubuh atau bagaimana cara mereka menatap kita. Makanya kita kadang bertemu dengan seseorang lalu mengobrol, kemudian dia mengangkat satu alis seperti ini yang menandakan bahwa mereka tidak yakin dengan perkataan kita. Atau ketika mereka berbicara sesuatu namun menghindari tatapan mata yang kita simpulkan bahwa dia sedang berbohong. Kita merasa bisa membaca apa yang mereka rasakan dari tingkah laku mereka. Ternyata teori membaca pikiran seseorang ini memang ada. Sebutlah Sylvan Tompkins, Paul Ekman, dan Wallace V. Friesen. 3 orang psikologi inilah yang mempopulerkan bagaimana cara membaca pikiran lewat mimik muka seseorang. Tompkins percaya bahwa wajah menyimpan emosi dan motivasi terpendam seseorang. Tompkins bahkan bisa mengetahui kejahatan seorang buronan hanya dengan melihat fotonya saja. Pada tahun 1960, Paul Ekman, pada saat itu psikolog muda, tertarik dengan studi tentang wajah. Kemudian bertemu dengan Tompkins dan menanyakan kaidah umum tentang ekspresi wajah. Tompkins menjawab bahwa kaidah itu memang ada, namun saat itu ilmu psikologi belum menyentuh bidang tersebut. Psikologi menganggap bahwa mimik wajah seseorang terkait dengan budaya, yang mana setiap budaya pada setiap negara mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Akhirnya Ekman mengundang Tompkins ke labnya di California. Ekman berencana memperlihatkan sebuah video penelitian dari suku-suku yang telah ia datangi sebelumnya, yaitu ternyata suku Papua Nugini. Ekman sangat berhati-hati dalam menyediakan video itu untuk diperlihatkan kepada Tompkins. Dia hanya memperlihatkan video-video mimik wajah tanpa memperlihatkan konteks kegiatan yang sedang mereka lakukan. Hasilnya Tompkins bisa menjelaskan emosi, motivasi, bahkan kebiasaan dari orang-orang yang berada dalam suku-suku tradisional tersebut, yang menandakan bahwa kaidah umum tentang ekspresi wajah seseorang berlaku lintas budaya. Ekman dan Friesen akhirnya memulai penelitian untuk mengetahui arti dari setiap ekspresi wajah seseorang. Kemudian mereka merangkum hasil penelitian tersebut ke dalam dokumen setebal 500 halaman yang diberi judul Facial Action Coding System atau FACS. Sejumlah peneliti akhirnya menggunakan penelitian tersebut untuk mencari manfaat lain seperti solusi dari psikologi dan skizofrenia. Bahkan, FACS juga digunakan oleh studio animasi loh, seperti sebut saja Toy Story atau Shrek. Buat kalian yang mau mempelajari penelitian itu atau bahkan mungkin sudah mempelajari itu, boleh share di kolom komentar ya. Karena Malcolm Gladwell sendiri bilang bahwa mempelajarinya saja butuh waktu berminggu-minggu. Atau mungkin bagi kita bisa bertahun-tahun ya, karena kita tidak mempunyai basic. Dan di seluruh dunia hanya 500 orang yang bersertifikasi untuk menggunakannya sebagai penelitian. Tapi, jika kita bisa menguasai secara keseluruhan, kita bakalan punya pemikiran intuitif yang mendalam ketika kita berhadapan dengan orang lain. So, segitu aja yang bisa gue rangkum dari buku ini. Buku ini secara umum sih mengajarkan kita bahwa kita bisa mendengar melalui mata. Apa maksudnya? Kadang kita terlalu fokus pada apa yang disampaikan oleh seseorang lewat audio. Sampai-sampai kita lupa bahwa di dalam visual juga menyimpan pesan, emosi, dan motivasi. Dan itu bisa bikin kita berpikir cepat dalam membuat keputusan yang disebut dengan snap judgment. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan ajak teman-teman kalian untuk subscribe channel ini supaya bisa bikin konten bermanfaat terus ya. Kang Sibro di sini pamit. See you in the next video.